Revolusi Prancis adalah salah satu momen paling besar dan berpengaruh dalam sejarah dunia. Peristiwa yang bertanggung jawab dalam runtuhnya sistem monarki absolut di Prancis dan di negara-negara Eropa yang tersentuh ideologinya. Revolusi Prancis menjadi titik di mana rakyat biasa, yang merupakan mayoritas sebuah peradaban, mulai terlihat dan dipedulikan. Titik di mana rakyat biasa mulai bersuara. Bahkan bisa dikatakan bahwa revolusi Prancis adalah yang pertama kali menetapkan hak asasi manusia. Peristiwa revolusi Prancis menjadi yang bertanggung jawab dalam munculnya prinsip-prinsip seperti liberté, égalité, fraternité, atau kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Prinsip yang diambil dari zaman pencerahan, dan juga yang bertanggung jawab dalam munculnya gerakan politik dan aktivisme rakyat sampai saat ini. Dalam revolusi Prancis ini jugalah hadir Napoleon Bonaparte yang memimpin kaum revolusionis Prancis dalam menyebarkan ideologi revolusi Prancis ke seluruh Eropa, bahkan sampai ke Mesir, membentuk dasar bagi perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di banyak negara. Maka dari itu, dalam video kali ini kita akan mencoba untuk menyelami sejarah singkat dari revolusi Prancis dan juga Napoleon Bonaparte. Sebagian besar penyebab terjadinya revolusi Prancis diakibatkan oleh ketidaksetaraan ekonomi dan status sosial yang dibagi menjadi tiga, atau disebut juga sebagai general estates. Pendeta sebagai states pertama, bangsawan kedua, dan rakyat biasa pada states terbawah, serta sistem politik yang menganut sistem monarki dan diperparah dengan adanya aturan yang dibuat oleh rezim lama yang berdasarkan status sosial masyarakat pada saat itu. Perkebunan yang dimiliki oleh pendeta dan bangsawan akan dibebaskan dari pajak, sedangkan perkebunan yang dimiliki oleh rakyat biasa diharuskan membayar pajak kepada pemerintah kerajaan. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat menjadikan Perancis sebagai negara terpadat dengan lebih dari 28 juta orang. Kurangnya lapangan pekerjaan dan hasil panen dari pertanian juga semakin memburuk. Hal ini mengakibatkan kelaparan dan kesenjangan antar sosial. King Louis XVI yang menjadi raja dinilai tidak cakap dalam kepemimpinannya, serta pelin-pelan dalam mengambil keputusan. Hal ini membuat masyarakat menjadi geram, sehingga terjadi perselisihan antara keluarga bangsawan dan juga masyarakat Prancis. Tak hanya itu, istri dari King Louis yang bernama Marie Antoinette juga terkesan tidak adil dan selalu membenarkan atau membela keluarga bangsawan. Dan juga tidak hanya itu, kesulitan ekonomi yang diakibatkan oleh peperangan Prancis dalam membantu Amerika ternyata meninggalkan begitu banyak hutang bagi Prancis. Berkembangnya paham Clarong dengan slogannya Sapere Aude yang berarti berani berpikir sendiri pada masa Enlightenment di Eropa, dan adanya sentimen-sentimen radikal terhadap kekuasaan yang absolut menjadi pemicu terjadinya revolusi Prancis. Berangkat dari semua permasalahan itu, Menteri Keuangan Prancis yang bernama Charles Alexandre de Calonne mengatur pertemuan notables per tahun 1787. Pertemuan tersebut dihadiri sebagian besarnya berasal dari keluarga bangsawan dan juga beberapa pendeta. Pertemuan tersebut membahas tentang reformasi yang diusulkan oleh Calonne untuk menghilangkan defisit anggaran dan dialihkan dengan menaikkan pajak bagi para bangsawan. Namun majelis menolak untuk bertanggung jawab atas reformasi tersebut dan mengatakan kepada Calonne bahwa hanya General Estates selaku perwakilan dari para pendeta, bangsawan, dan rakyat Prancis yang dapat menyetujui reformasi tersebut. Louis XVI selaku raja menolak usulan tersebut dikarenakan General Estates berada di bawah kekuasaannya dan dapat melemahkan otoritasnya sebagai raja. Dia bahkan memecat Calonne dan membawa reformasi tersebut ke parlemen. Parlemen yang terdiri dari beberapa pendeta dan rezim lama pun mendukung dengan usulan dari Calonne bahwa negara harus menghilangkan defisit anggaran dan menaikkan beban pajak bagi para keluarga bangsawan. Namun alih-alih menyetujui usulan tersebut, Louis XVI malah berpihak kepada para bangsawan, sehingga hal ini membuat kerusuhan terjadi di beberapa tempat. Salah satu kerusuhan itu terjadi di Grenoble pada tanggal 7 Juni 1788. Kerusuhan tersebut menyebabkan 3 perkebunan milik Dauphine yang berasal dari keluarga bangsawan terbakar. Menyadari terjadinya kerusuhan di beberapa tempat, Louis XVI menunjuk Jacques Necker sebagai Menteri Keuangan yang menggantikan Calonne, serta membuat pertemuan ulang bersama General Estates di Versailles pada tanggal 5 Mei 1789 untuk membahas masalah keuangan tersebut. Sebanyak 6 juta orang berpartisipasi dalam pemilihan General Estates dan total 25.000 daftar keluhan yang sudah disusun untuk dibahas dalam pertemuan tersebut. Terdapat 578 deputi yang mewakili suara rakyat, yang diantaranya berasal dari keluarga pendeta dan bangsawan. Sangat disayangkan bahwa lagi-lagi rakyat biasa tidak bisa memberikan suaranya dikarenakan suara tersebut harus diwakilkan oleh kaum bangsawan. Mereka memprotes tentang aturan tersebut
dan menuntut agar suara mereka bisa dihitung berdasarkan kepala. Namun, tuntutan tersebut ditolak keras oleh keluarga bangsawan. Puncak tuntutan tersebut terjadi pada tanggal 13 Juni. Abbé Emmanuel Joseph Sieyès bersama rakyat Prancis melakukan mosi kepada pemerintah dan memproklamirkan dirinya sebagai Majelis Nasional tanpa izin resmi Louis XVI. Mereka didukung oleh banyak pendeta dari kalangan rakyat biasa yang jumlahnya melebihi jumlah pendeta tinggi aristokrat. Pada tanggal 20 Juni, mereka mulai melakukan aksinya dengan menduduki lapangan tenis sang raja dan bersumpah tidak akan bubar sampai Louis XVI meresmikan diri mereka sebagai Majelis Nasional. Peristiwa inilah yang menjadi awal dari Revolusi Prancis. Perselisihan antara kaum revolusioner dan bangsawan akhirnya memuncak pada bulan Juli 1789. Adanya kabar tentang raja dan para bangsawan yang ingin menggulingkan Majelis Nasional dan terjadinya pemecatan Necker dari jabatan Menteri Keuangan. Beberapa minggu setelah peristiwa tersebut, kerusuhan mulai terjadi lagi di beberapa daerah kecil. Terlebih lagi ketika muncul kabar bahwa para bangsawan ingin merebut hak kebebasan rakyat yang membuat para petani menyerbu feodal milik bangsawan. Kerusuhan ini dinamakan sebagai Great Fear atau ketakutan besar yang memaksa para bangsawan harus melepaskan hak tanah feodal mereka. 4 Agustus 1789 menjadi akhir dari peristiwa Great Fear. Peristiwa tersebut diakhiri dengan diumumkannya kemenangan dari Majelis Nasional dan hancurnya rezim lama, serta berakhirnya era bangsawan. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 1789, Majelis Nasional mendeklarasikan hak asasi manusia bagi warga negara yang menyatakan kebebasan, kesetaraan, hak milik yang tidak dapat diganggu-gugat, dan hak untuk melawan penindasan. Ketika Majelis Nasional sedang menyusun konstitusinya, Louis XVI pergi ke Versailles dan menolak untuk menyetujui konstitusi dari Majelis Nasional. Dia bahkan menuntut para dewan untuk memasukkan hak vetonya ke dalam konstitusi tersebut. Hal ini sontak membuat rakyat Prancis marah dan melakukan aksi Women's March on Versailles. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 Oktober 1789 itu dijalankan oleh 7.000 orang dan kebanyakan diantaranya adalah perempuan. Mereka berbaris dan pergi menuju Versailles untuk mengajukan tuntutan kepada Louis XVI agar bisa menerima reformasi dan konstitusi dari Majelis Nasional. Louis XVI yang tidak mempunyai pilihan lain akhirnya kembali ke Paris dan menerima konstitusi baru dari Majelis Nasional. Dengan ini berakhir sudah era rezim lama dan dimulainya konstitusi dari Majelis Nasional sebagai tatanan baru bagi Prancis. 1 tahun setelah peristiwa itu, Majelis Nasional yang sudah memerintah Prancis mulai membuat mata uangnya sendiri, yaitu assignat, untuk membantu Prancis dalam melunasi hutang-hutangnya. Setelah mendeklarasikan kaum bangsawan, mereka kini mengalihkan perhatiannya ke gereja Katolik. Konstitusi sipil klerus yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1790 memaksa semua pendeta untuk bersumpah pada konstitusi baru dan mengutamakan kesetiaannya kepada negara. 14 Juli 1790 menjadi hari perayaan atas peristiwa di penjara Bastille. Perayaan tersebut diadakan di Champ de Mars dan dipimpin oleh Marquis de Lafayette. Perayaan tersebut juga dimaksudkan untuk menandai persatuan rakyat Prancis yang baru dibebaskan di bawah pemerintahan rezim lama. Setahun kemudian, Louis XVI beserta keluarganya meninggalkan Tuileries dan menyamar dan berusaha melarikan diri dari Prancis. Namun, mereka segera ditangkap dan dikembalikan ke Paris. Hal ini membuat masyarakat geram. Seruan mulai meningkat agar Louis XVI digulingkan dari jabatannya sebagai raja. Masalah ini akhirnya memecah belah Jacobin Club, sebuah komunitas politik bagi kaum revolusioner untuk mendiskusikan tujuan dan agenda mereka selanjutnya. Banyak dari anggota Dewan Legislatif yang membentuk diri mereka menjadi dua fraksi. Fraksi Violence yang lebih konservatif duduk di sebelah kanan majelis, sementara fraksi Jacobin yang radikal duduk di sebelah kiri majelis. Hal inilah yang mendasari spektrum politik kiri dan kanan. 13 September 1791, Majelis Nasional memproklamirkan prinsip revolusioner dalam hukum internasional, yaitu bahwa suatu bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan sesuai dengan prinsip tersebut, wilayah Kepausan Avignon dipersatukan kembali dengan Prancis pada tanggal tersebut. Prinsip revolusioner Prancis yang tersebar di hampir sebagian Eropa membuat beberapa negara Eropa lainnya geram. Hal tersebut membuat kerajaan Prusia dan Austria mengumumkan Declaration of Pillnitz, deklarasi
perang terhadap Prancis. Hal ini juga yang mengawali Perang Revolusi Prancis pada tahun 1792 sampai nantinya 1802. Rezim lama Eropa yang merasa terancam dengan kaum revolusioner Prancis, mereka bergabung dan berkoalisi dalam melawan Prancis. Pada awal peperangan dimulai, tepatnya pada bulan April sampai September 1792, Prancis mengalami kekalahan. Tentara dari Austria dan Prusia sudah melintasi perbatasan dan maju dengan cepat menuju Paris. Ratu Marie Antoinette yang merupakan keturunan dari Austria secara diam-diam mendorong saudara laki-lakinya, Kaisar Romawi Leopold II, untuk menyerang Prancis sebagai tindakan dari kontra-revolusioner. Pada 10 Agustus 1792, pasukan Prancis yang mengetahui pengkhianatan tersebut akhirnya berhasil menduduki Istana Tuileries, tempat tinggal Louis XVI. Dan juga di waktu inilah mereka memenjarakan keluarga kerajaan di istana tersebut. Dan pada awal September, massa yang menerobos masuk ke istana membantai para bangsawan dan pendeta yang ditahan di sana. Para sukarelawan yang bergabung dengan pasukan revolusi mulai berdatangan dengan membawa beberapa senjata. Hal ini sontak membangkitkan semangat nasionalisme Prancis. Pada tanggal 20 September 1792, tentara Prancis akhirnya mengalahkan serta menghentikan invasi dari kerajaan Austria dan Prusia pada pertempuran Battle of Valmy. Keesokan harinya pada tanggal 21 September 1792, Majelis Legislatif secara resmi memproklamirkan penghapusan sistem monarki dan pembentukan Republik Prancis. Konvensi Nasional diadakan pertama kali untuk membahas dan merancang konstitusi yang baru. Salah satu dari konvensi tersebut adalah menentukan nasib dari Louis XVI yang sudah mereka gulingkan dari jabatannya sebagai raja. Dan pada tanggal 21 Januari 1793, Louis XVI diadili dan dipenggal pada hari itu, serta Marie Antoinette dipenggal pada bulan September di tahun yang sama. Fase kedua dari Perang Revolusi Prancis terjadi pada bulan September 1792 sampai April 1793 dengan kemenangan kaum revolusioner yang berhasil mengalahkan Belgia, Italia, dan Jerman dan sudah sepenuhnya menguasai pelabuhan Nice, Prancis. Sementara itu, konvensi nasional yang terbagi menjadi dua bagian, kaum Girondin yang ingin mengorganisir sebuah republik borjuis di Prancis dan menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa, sedangkan kaum Montagnard yang dipimpin oleh Maximilien Robespierre ingin memberikan keadilan bagi kelas bawah dan mempunyai andil yang lebih besar dalam kekuasaan politik dan ekonomi. Pada musim semi tahun 1793, Perang Revolusi Prancis memasuki fase ketiganya dan ditandai dengan kekalahannya dalam perang melawan Austria, Prusia, dan Inggris, dan mereka ikut bergabung dalam koalisi melawan Prancis. Hal ini membuat Prancis kehilangan Belgia dan Jerman dan mengancam akan segera menyerang kota Paris. Para pemimpin kaum Girondin diusir dari konvensi nasional, sementara kaum Montagnard mendapat dukungan dari para pekerja dan pemilik toko di kota Paris. Kaum Montagnard yang ingin memperkuat pertahanannya mulai mengadopsi kebijakan ekonomi dan sosial yang radikal. Mereka memperkenalkan maksimum, yaitu pengendalian harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka ingin mengenakan pajak kepada orang-orang kaya dan memberikan bantuan nasional kepada orang miskin dan juga orang cacat. Mereka mengatakan bahwa pendidikan harus digratiskan dan wajib bagi seluruh orang miskin, serta memerintahkan penyitaan dan penjualan properti pada para imigran. Hal ini sontak memicu reaksi kekerasan. Perang Vendée, kebangkitan kaum federalis di Normandia dan Provence, pembentukan Lyon dan Bordeaux, dan pemberontakan kaum Cowan di Britania. Untuk meredakan kerusuhan tersebut, Konvensi Nasional menyetujui dan membentuk pembentukan Komite Keamanan Publik yang dengan cepat mengambil alih kekuasaan eksekutif. Peristiwa Reign of Terror yang terjadi pada tanggal 5 September 1793 sampai 27 Juli 1794, komite secara brutal menghentikan kerusuhan tersebut. Hal ini mengakibatkan 300.000 orang tertangkap, 17.000 diantaranya dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi. Bangsawan dan para pendeta juga dieksekusi bersama ribuan rakyat biasa. Kekuasaan diktator yang dipimpin oleh Robespierre akhirnya berakhir bersama kaum Montagnard pada tanggal 28 Juli 1794. Robespierre dieksekusi pada tanggal 29 Juli 1794 dan hal ini juga mengakhiri peristiwa Reign of Terror serta dianggap oleh beberapa sejarawan sebagai kemunduran dari revolusi Prancis. Setelah peristiwa Reign of Terror, Perang Revolusi Prancis memasuki fase keempatnya pada tahun 1974, ditandai dengan kemenangan Prancis atas Austria di Fleurus pada tanggal 26 Juni 1794. Dengan kemenangan tersebut, Prancis berhasil mengambil dan menduduki kembali Belgia. Sementara itu, di barat dan tenggara terjadi peristiwa White Terror yang didalangi oleh kaum loyalis. Mereka menuntut dan mencoba untuk mengambil alih kekuasaan di Paris, namun berhasil dihancurkan oleh Jenderal Napoleon Bonaparte pada
tanggal 5 Oktober 1795. Konstitusi tahun ketiga yang telah disetujui oleh Konvensi Nasional menempatkan kekuasaan eksekutif dalam direktori yang terdiri dari 5 anggota legislatif, Dewan Lama, dan Dewa 500 atau Korps Legislatif. Pemerintahan kali ini seharusnya bisa mencapai stabilitasnya seandainya perang tidak terjadi antara kaum revolusioner dan kaum kontra-revolusioner di seluruh Eropa. Terlebih lagi, perang tersebut memperparah keadaan antara direktori dan Dewan Legislatif di Prancis yang seringkali memunculkan kekacauan baru. Perselisihan tersebut akhirnya diselesaikan oleh Napoleon melalui kudeta pada tanggal 4 November 1799 dengan menyingkirkan kaum loyalis dari direktori dan dewan. Pada tanggal 9 November 1799, Napoleon Bonaparte menghapuskan direktori dan menjadi pemimpin Prancis sebagai kaisar pertama. Hal ini juga menandai sebagai berakhirnya era revolusi Prancis dan dimulainya era Napoleonik. Setelah kemenangan Fleurus, tentara Prancis terus mengalami kemajuan dan berhasil menduduki Jerman dan Belanda. Pada tahun 1795, Belanda, Tuscany, Prusia, dan Spanyol melakukan perdamaian, dan di bawah kepemimpinan Napoleon, dia melakukan ekspansi kampanye militernya ke beberapa bagian di Eropa. Tujuan pertama Napoleon pada kampanye ini adalah untuk memisahkan pasukan Austria dan Sardinia, dengan harapan bahwa kekalahan Sardinia akan membuat mereka mundur ke ibu kota mereka. Hal ini membuat Austria terpaksa mundur ke arah timur. Perbedaan antara Napoleon dan komandan lain terletak pada tekadnya yang terus-menerus bisa menciptakan peluang serangan yang menguntungkan dan kemampuannya yang luar biasa dalam menghitung serta melancarkan serangan. Setelah 3 minggu dalam peperangan tersebut, pasukan dari Sardinia terpaksa mundur dari koalisi dan menyerahkan pelabuhan Savoy dan Nice pada tanggal 28 April 1796. Napoleon bersama pasukan revolusi kini berfokus pada serangannya pada Austria. Pada tanggal 15 Mei 1796, Prancis berhasil menduduki kota Milan dan memukul mundur pasukan Austria. 27 Mei 1796, Prancis berhasil mendapatkan izin dari Republik Venezia untuk mengejar pasukan Austria yang melarikan diri melintasi wilayahnya. Setelah menyeberangi sungai Mincio, tepatnya di Borghetto pada tanggal 30 Mei, pasukan Austria meninggalkan Mincio dan mundur ke Mantua dan Adige. Dengan berhasilnya pasukan Prancis yang memasuki medan perang, membuat Prancis dapat menguasai daerah Kepausan Utara, dan dengan adanya gencatan senjata pada daerah tersebut, Prancis juga dapat menguasai Leghorn yang merupakan bagian dari daerah Kepausan Utara. Di Genoa, Joachim Murat yang merupakan salah satu panglima perang Napoleon bertugas mengamankan duta besar Austria dan melindungi jalur komunikasi Prancis. Sementara itu, Dagobert Sigmund atau yang biasa dikenal dengan Wurmser yang merupakan seorang marshal lapangan Austria bersama dengan pasukannya mencoba untuk mengambil alih kota Mantua dengan melakukan beberapa serangan dan pengepungan pada pihak Prancis. Situasi Napoleon dan pasukan Prancis semakin berbahaya dengan mendekatnya pasukan Austria dari utara. Kozdanovic yang merupakan salah satu pemimpin pasukan dari Austria mencoba untuk menyerang Prancis ke arah barat. Hal ini dilakukan guna untuk memutuskan jalur komunikasi Prancis ke Brescia. Napoleon dan pasukan Prancis terus mencoba untuk mendobrak pengepungan tersebut. Dia berhasil membuat serangannya kepada pasukan Wurmser dan membuat pasukan tersebut berontakan. Tak hanya itu, Napoleon juga memerintahkan setengah pasukannya untuk melawan pasukan dari Kozdanovic. 2 hari setelahnya, pasukan Wurmser berhasil dikalahkan Prancis di Castellion. Kesuksesan Napoleon pada perang tersebut diraih karena kerja keras yang luar biasa dan strateginya dalam melawan pasukan dari Wurmser dan Kozdanovic. Namun, berkat perang tersebut, pasukan Prancis mengalami kelelahan yang sangat tidak menguntungkan. Ditambah lagi dengan adanya wabah demam, membuat pasukan Prancis mau tidak mau harus berdiam diri di Mantua untuk waktu yang tidak diketahui. Pasukan Austria yang mengetahui hal tersebut mulai mengirim beberapa pasukannya di bawah komando dari Baron Alvinci dan Giovanni di Provera. Mereka berhasil memukul mundur pasukan Prancis dari Mantua. Napoleon dengan strateginya memerintahkan pasukannya untuk pergi ke Arcole dengan melewati kota Verona. Hal ini dia lakukan untuk mengancam lini belakang dari pasukan Alvinci dan memutus jalur komunikasinya. Setelah 4 hari dalam peperangan tersebut, pasukan Prancis berhasil memukul mundur pasukan Alvinci. Pada tanggal 14 Januari 1797, Napoleon dan pasukan Prancis memusatkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan pasukan Alvinci di Rivoli. Setelah mengalahkan pasukan Alvinci, Napoleon segera mengumpulkan pasukannya untuk kembali ke Mantua dan melakukan serangan pada pasukan Provera. Karena kewalahan dengan pasukan Prancis, Provera akhirnya menyerah pada tanggal 16 Januari 1797 dan Mantua berhasil dikuasai Prancis pada tanggal 2 Februari 1797. Peristiwa tersebut menghasilkan perjanjian gencatan senjata antara Prancis dan Austria pada tanggal 17 sampai 18 Oktober 1797
di Campo Formio. Perjanjian tersebut menghasilkan sebagian besar kota Italia berada pada kekuasaan Prancis. Austria menerima wilayah Venesia di sebelah timur Sungai Adige, namun Kepulauan Ionia di Venesia tetap berada di bawah kekuasaan Prancis. Bagi Inggris Raya, hilangnya aliansi dari Austria pada tahun 1797 merupakan puncak dari serangkaian kekalahan yang panjang, serta Napoli yang telah menandatangani gencatan senjata dengan Prancis pada tanggal 5 Juni 1796 dan menyerah pada tanggal 10 Oktober. Selain itu, pada tanggal 6 Oktober, Prancis dan Spanyol membuat aliansi yang berdasarkan perjanjian San Ildefonso. Hal ini memperkuat kekuatan Prancis sehingga mengancam supremasi maritim Inggris. William Pitt yang merupakan Perdana Menteri Inggris mengatakan bahwa situasi tersebut harusnya bisa membuka negosiasi antara Inggris dan Prancis untuk melakukan perdamaian. Austria pada saat itu menolak untuk mengasosiasikan diri mereka dengan Inggris. Kematian Catherine the Great yang merupakan ratu dari kerajaan Rusia pada bulan November menyebabkan lemahnya aliansi antara Inggris dengan Rusia. Pada tanggal 10 Agustus 1797, Portugal melakukan perdamaian dengan Prancis. Aliansi antara Prancis, Spanyol, dan Belanda memiliki jumlah pasukan yang cukup banyak untuk menantang komando laut Inggris. Hal ini dapat menghalangi armada Inggris memasuki Mediterania, mengancam jalur komunikasi dan jalur perdagangan Inggris. Negara-negara yang berhasil diduduki oleh Prancis diorganisir sebagai republik saudara dengan lembaga-lembaga yang sama dengan yang ada di Revolusioner Prancis. Ambisi Napoleon dan ekspansi revolusioner terus berlanjut pada tahun 1798, di mana Prancis berhasil menduduki Swiss, negara kepausan, dan Napoli. Namun, Prancis yang masih berperang dengan Inggris tidak dapat melakukan pendaratan di Inggris, dan atas permintaan dari Napoleon, dia memutuskan untuk mengancam Inggris di India dengan menduduki Mesir. Korps ekspedisi di bawah Napoleon dengan mudah menduduki Malta dan Mesir. Namun, para pengawalnya berhasil dikalahkan oleh armada Horatio Nelson pada pertempuran di Sungai Nil tanggal 1 Agustus 1789. Hal ini memicu terjadinya pembentukan koalisi yang kedua yang terdiri dari Austria, Inggris, Rusia, dan Turki. Koalisi tersebut berhasil dikalahkan Napoleon pada tanggal 1800 di Italia, di mana Austria kali ini dikalahkan secara telak di Marengo pada tanggal 14 Juni 1800. Dengan berakhirnya koalisi tersebut, hal ini menjadi kemenangan bagi pihak Prancis pada era Napoleonik, sekaligus menjadi akhir bagi Perang Revolusi Prancis. Revolusi Prancis diketahui memiliki dampak yang cukup mendalam terhadap pengembangan sejarah modern. Dampak revolusi ini seperti penyebaran paham liberalisme, meluasnya perkembangan paham demokrasi dan nasionalisme, mendorong dan menginspirasi terjadinya revolusi di berbagai negara seperti Rusia, Cina, dan Jerman untuk meruntuhkan kekuasaan monarki yang absolut. Dalam bidang ekonomi, negara diharuskan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dalam bidang sosial, dampak dari revolusi Prancis mendorong penghapusan sertifikasi sosial, dan juga revolusi Prancis memiliki dampak dalam menjunjung tinggi hak kebebasan, persamaan, dan kesetaraan dalam kehidupan bernegara. Revolusi Prancis dengan segala kontroversinya telah membuka pintu bagi perubahan radikal yang mempengaruhi tidak hanya Prancis tetapi seluruh dunia barat. Pergolakan sosial dan politik yang terjadi selama revolusi menciptakan fondasi bagi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan konsep nasionalisme yang terus kita kenal hingga saat ini. Revolusi Prancis dan masa pemerintahan Napoleon Bonaparte mengajarkan kita bahwa sejarah adalah aliran peristiwa yang kompleks, yang dampaknya dapat terus dirasakan jauh setelah mereka berakhir. Terima kasih.